satu kunci pendidikan bermutu terletak pada layanan, dan layanan pendidikan yang smart tak sekedar berupa hasil akhir. Ibarat seorang pemandu ideal, ia tak cuma sebagai penunjuk arah, namun sekaligus mengajari bagaimana cara menggunakan kompas dan membantu mengatasi rintangan di setiap kelok perjalanan. Pemirsa, layanan pendidikan itu bagai sebuah taman indah yang dikelilingi pesona bunga-bunga dengan bau harum yang semerbak. Di sanalah anak-anak tumbuh dan berkembang dengan perasaan aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pendidikan Bahasa Inggris bersama saya Kafkafa Alfi dan rekan saya Nesa. Pada podcast kali ini kita akan bawakan tema yang bertajuk Layanan Mutu Pendidikan sebagai Kompas Perguruan Tinggi. Baik pemirsa, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bapak Profesor Dr. Anam Sutopo, SPD MHum, dan juga ada Profesor Iskandar SPD MED STUD PhD. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Kalau begitu Bapak sudah 2 hari nggih Profesor nggih di Surabaya niki. Ya, saya dengan Prof Iskandar sudah 2 hari di sini, tetapi sesungguhnya sudah 3 hari. Oh begitu. Berarti datang dari hari Rabu. Ya, karena kedatangan kami hari Rabu, kemudian hari Kamis dan Jumat untuk asesmen lapangannya. Oh nggih, betul. Pulang. Oh iya. Alhamdulillah sudah 3 hari guys terhitung hari ini. Iya. Kalau begitu boleh saya tanya kabarnya Prof? Alhamdulillah sangat sehat, luar biasa, mantap barkatap. Kalau Profesor Iskandar, pripun Prof? Ya, saya tambah berat badan saya hari ini. Ya. Tambah berat badannya, alhamdulillah, berarti happy nggih. Biasanya tambah berat badan berarti indikasi dari happy atau senang. Makannya enak. Iya. Alhamdulillah kalau begitu, kami bersyukur kalau Prof menikmati makanannya. Kalau begitu, selanjutnya Prof, dalam 3 atau 2 hari ini selama pelaksanaan asesmen lapangan, adakah kesan yang paling berkesan menurut panjenengan selama melaksanakan asesmen lapangan khususnya di prodi kami, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Serampol Surabaya? Mungkin dari Prof Iskandar dulu. Oh ya, iya. Jadi sejak kami datang, saya melihat suasana UIN Sunan Ampel ini ya, secara umum itu sangat nyaman sekali ya. Kompleksnya sangat strategis. Dan saya kira mahasiswanya akan sangat mudah untuk mengakses tempat ini. Dan saya kira suasananya sangat nyaman ya. Oh iya. Ya, saya lihat fasilitasnya luar biasa bagus. Ya, termasuk podcast ini juga kan itu penyediaan layanan yang diberikan kepada mahasiswa untuk berlatih ya itu. Dosen-dosen saya kira sangat humanis ya, dengan kami mendapat kesan itu dari mulai penyambutan, dijemput di bandara sampai ke hotel dan sebagainya, sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih atas kesan baiknya Prof. Kemudian kita juga punya Prof Anam, teman-teman. Mari kita dengarkan kesan dari beliau selama berada di sini. Saya kira sama dengan Prof Is ya. Semuanya impresif sekali. Alhamdulillah ya Allah. Jadi begitu kami datang, kami memang sudah punya bayangan bahwa ini kampus Islam yang terbaik di Jawa Timur. Amin. Sehingga dari iklim akademiknya bagus, sarannya bagus ya. Jadi dosen-dosennya juga luar biasa, sehingga kami melihat bahwa layanan yang diberikan kepada mahasiswa baik oleh dosen, oleh pendiknya maupun oleh pimpinannya ini sangat kondusif. Bahkan rektornya pun juga sangat gaul, sangat humanis ya. Jadi tidak seperti ketemu dengan pejabat tinggi, tetapi lebih seperti dengan kawan. Jadi ini saya kira sangat mendukung untuk pencapaian cita-cita baik UIN saya sendiri maupun fakultas dan
program studi. Mahasiswanya juga kami lihat sangat-sangat ramah, sangat bagus, skillnya juga baik, gitu. Sangat impresif. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih. Prof, apa pesan Prof untuk perguruan-perguruan tinggi agar menyediakan mutu layanan yang baik untuk Sivitas Akademika? Mungkin bisa dimulai dari Prof. Anam. Ya, saya kira kita ini hidup dalam kebersamaan, dan ketika kita ingin memperoleh sesuatu yang baik, tentu layanannya juga harus baik. Nah, ini tidak hanya sekedar layanan-layanan yang tanpa arah, tetapi harus layanan-layanan yang terstandarisasi. Dengan kata lain, layanan ini menjurus ke layanan kualitas atau mutu. Jadi semuanya ada standar-standarnya. Karena apa? Karena layanan-layanan ini kan akan membangkitkan peningkatan baik dalam perkuliahan maupun dalam hidup di kampus ini. Jadi layanan-layanan ini kalau terstandarisasi, dilaksanakan dengan baik, itu akan menjadi budaya mutu. Kalau sudah menjadi budaya mutu, saya kira ini akan menjadi girohnya untuk kita kuliah di kampus. Saya kira tidak hanya UINSA, ini salah satu contoh yang baik, tetapi di semua perguruan tinggi harus membudayakan adanya budaya mutu, menerapkan budaya mutu. Sehingga kalau budaya mutu ini terimplementasikan, maka saya yakin mahasiswanya senang, dosennya juga bisa menjalankan dengan baik, pimpinannya juga bisa menjalankan fungsi manajerial dengan baik, sehingga budaya mutu akan berjalan baik. Budaya mutu berjalan baik kalau ada indikator kepuasan pelanggan. Nah, siapa yang dipuaskan? Mahasiswa. Jadi dosen harus bisa memuaskan mahasiswa, pimpinan harus bisa memuaskan mahasiswa. Karena kampus ini kan mencetak generasi bangsa, mencetak calon pemimpin negeri, calon-calon anak muda yang cerdas. Sehingga kalau mahasiswanya puas dalam perkuliahan, puas dalam layanan akademik, puas dalam naungan manajerial atau kepemimpinan, saya kira semua akan berakhir husnul khotimah, bisa mencapai apa yang diinginkan. Ya, ingat, standar mutu, budaya mutu akan mengantarkan itu, karena itu larinya ke kepuasan ya, kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan dari mahasiswa. Ya, karena kan pelanggan utama di perguruan tinggi kan mahasiswa. Justru mahasiswa kalau di rumah makan itu yang jadi raja pembeli, kalau di kampus yang jadi raja adalah mahasiswa. Pimpinan melayani mahasiswa, dosen melayani mahasiswa, pimpinan membeli sarana prasarana untuk mahasiswa. Karena pada akhirnya tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan mutu lulusan. Sehingga kalau mutu lulusannya itu bagus, ada budaya mutu yang baik, ada kepuasan yang tinggi, saya yakin UINSA akan semakin moncer, akan semakin bagus. Baik, terima kasih Prof. Anam. Nah, pemirsa, mari kita dengar jawaban dari Prof. Iskandar. Ya. Mangga, Prof. Ya, bisa dibayangkan tidak kalau kampus itu tidak ada mahasiswa? Wow. Dia masih berperan sebagai kampus nggak itu? Tentu tidak ya. Nah, pasti. makanya yang paling utama itu mahasiswa. Betul. Jadi jangan berpikir bahwa misalnya Anda jadi pemimpin, justru Anda yang harus dilayani, ruangan Anda harus bagus, sementara ruang-ruang kelas itu dibiarkan begitu saja, bangkunya reot, ya kan? Itu dulu yang harus bagus. Tidak harus mahal, Iya. tapi harus menimbulkan rasa nyaman. Mahasiswa sangat senang berada di kampus. Itu dulu. Jadi jangan ruang rektornya harus mewah banget, sementara lorong-lorong tempat mahasiswa parkir motornya susah, ya kan? Itu dulu yang pertama. Mahasiswa sebenarnya pemegang saham terbesar di kampus. Ya. Gitu ya, Karena kalau tidak ada mahasiswa kita mau ngapain juga itu? Ya kita jadi bubar juga ini ya. Sebagai dosen ya. Nggak bisa ngejar siapa lagi tuh. Iya. Maka mahasiswa lah yang harus kita mahasiswa juga kan tidak nuntut banyak ya. Betul. Tidak harus mewah, tetapi standar seperti yang dikatakan Prof. Anam itu harus terpenuhi, bahwa ruang-ruang kelas itu terstandar, ada kriteria-kriteria yang harus bisa
diciptakan oleh kampus ya. Tapi kalau kita melihat sepintas UIN Sunan Ampel ini, saya kira itu sudah berada pada apa namanya itu, mungkin masih ada yang agak kurang, tetapi itu saya kira memang bertahap ya. Apalagi saya terkesan dengan rektornya UIN saya yang sangat apa ya istilahnya, ini sepertinya orang lapangan nih beliau nih ya, nggak suka duduk di ruangannya kali ya. Itu ya, itu kesan sangat familiar. Saya baru pertama kali ketemu beliau tapi rasanya seperti kawan lama gitu. Iya. Ya. Saya kira begitu. Humoris gitu ya, Prof. Ya. Baik. Terima kasih banyak atas responnya, sangat insightful, Prof. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ya. Jadi harus tetap berpantun bunga mawar, bunga melati. Cakep. Kalian belajar harus dengan hati. Masya Allah. Dosennya mengajar juga harus dengan hati. Iya, benar banget. Jadi saya itu terkesan dengan konsep Twin Towers Iya. yang dijadikan sebagai apa ya ikon dari UINSA itu. Iya, Ya. betul. Sangat filosofi. Ya. Baik, terima kasih. Jadi keseluruhannya kembali lagi kepada mahasiswa supaya tempatnya nyaman, tempat belajarnya nyaman. Dari segi parkir pun kita harus memikirkan semua layanannya supaya semuanya bisa tercapai menuju tujuan tadi. Baik Prof, jika boleh menyampaikan pesan apa yang bakal Profesor sampaikan kepada penonton pada siang kali ini? Mungkin bisa dimulai dari Prof. Iskandar. Oh ya, salam buat teman-teman di Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Saya Iskandar dari Universitas Negeri Makassar menyampaikan salam hormat buat kawan-kawan semua. Sempat singgah di kampus ini dan sangat terkesan. Kami juga banyak belajar. Meskipun kami datang sebagai asesor, tetapi kami juga banyak belajar dari apa yang kami lihat di UIN Sunan Ampel ini. Jadi tentu saja kepada teman-teman mahasiswa terutama, manfaatkan apa yang sudah diberikan oleh kampus ya. Jangan berleha-leha, ya, tekun belajar dan semangat ya, karena kakak-kakak kalian kemarin kita wawancara itu kesannya semua sangat bagus terhadap UINSA. Jadi Anda juga harus tetap menunjukkan bahwa Anda juga akan lebih baik dari mereka-mereka yang sudah lebih dulu berada di kampus ini. Saya kira begitu untuk ya, terima kasih atas pesan yang sangat insightful. Baik pemirsa, mari kita dengar pesan dari Prof. Anam. Mangga Prof. Bahwa hidup ini sebuah pilihan. Iya. Oleh karena itu kalian telah memilih UINSA sebagai tempat untuk menjemput masa depan. Oleh karena itu ikuti, lakukan dan jalankan dengan semestinya. Jadilah insan-insan yang mencerahkan negeri ini, jadilah insan yang menyejukkan hati setiap orang, dan jadilah orang yang mengilhami setiap insan yang ada di sini. Saya kira mahasiswa punya potensi untuk selalu menjadi penyejuk dalam kehausan untuk setiap insan, dan mahasiswa punya potensi untuk menjadi pencerah dalam kegelapan. Itu. Luar biasa. Sangat puitis sekali. Lebih spesifik lagi karena Anda jurusan bahasa Inggris ya. Kami punya slogan itu, menguasai bahasa berarti menguasai dunia. Masya Allah. Dan itu nanti insya Allah Anda akan betul membuktikan itu ya, dengan penguasaan terhadap bahasa Inggris misalnya. Anda mungkin akan suatu kelak itu akan sangat go internasional ya, sangat ya. Nanti kita akan buktikan ke depan. Nah, itulah teman-teman, menguasai bahasa, menguasai dunia. Jangan lupa kuliah di PBI UINSA. Ya. Baik, terima kasih Prof atas pesan yang sangat luar biasa. Baik pemirsa, pesan tersebut menjadi closing pada podcast Pendidikan Bahasa Inggris UIN Sunan Ampel Surabaya pada kali ini. Saya Kafkafa Alfi dan saya Hairunisa. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.